Ya baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad ya tadi. Terima kasih banyak juga kepada Analog Teacher of Learning pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat yang berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat semua ya Bapak Ibu, karena memang pada saat ini kondisi sangat mengkhawatirkan karena adanya PPKM dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Salam sehat, salam sukses untuk guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Mohon maaf dan mohon izin untuk kerjasamanya, Bapak Ibu ya, mute-nya yang mau menyimak silahkan, yang mau mendengarkan silahkan. Kita di sini sifatnya ingin sharing, berbagi pengetahuan yang mungkin di diri saya pribadi pun masih banyak sekali kekurangannya. Karena saya yakin Bapak Ibu guru yang bergabung kurang lebih 792 peserta diklat kita pada hari ini adalah orang-orang yang hebat dan tentunya orang-orang pilihan. Karena kita tidak tahu, kita tidak pernah tahu bagaimana nanti ke depannya kalau kita tidak belajar mulai sekarang, termasuk saya pribadi secara mandiri. Oke, sebelumnya saya ucapkan salam sehat juga kepada Bapak Ibu narasumber sebelumnya, Bapak Profesor Dr. Andes Ikutut Suardika SPD MSI. Semoga Bapak dalam keadaan sehat, dan Ibu Minar Trisnawati Tobing SPD MPD yang berada di tempatnya masing-masing, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Oke, izinkan saya menyampaikan materi yang ketiga. Mungkin sudah lumayan jenuh, hampir jam 12 ini ya. Kalau di tempat saya di Banjarmasin, WITA, waktu Indonesia bagian tengah ya, WITA. Pada hari ini saya akan membawakan materi guru sebagai pencetak generasi penerus. Maka kokohkanlah karakter diri pendidik di masa pandemi. Dalam keadaan sekarang ini, Bapak Ibu, yang kita semua tahu, shock sosial, mungkin kita kaget dengan keadaan. Nah, itu wajar karena yang namanya zaman itu selalu berubah. Kita nggak bisa menyalahkan keadaan, tetapi kitalah yang mencoba untuk selalu beradaptasi, dan kita juga yang selalu mencoba untuk mengembangkan diri karakter kita masing-masing. Karena Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu adalah orang-orang hebat dan Bapak Ibu jauh lebih banyak pengalamannya untuk mengatasi peserta didik Bapak Ibu, baik itu jenjang TK, SD sampai menengah misalnya. Bapak Ibu sudah banyak melewati asam garam bagaimana karakter peserta didik Bapak Ibu masing-masing. Cuma di sini saya ingin share dan mengingatkan kembali sebelum kita mau membangun karakter kepada peserta didik kita, jangan lupa juga mengembangkan karakter kita pribadi Bapak Ibu, karena kita tidak pernah tahu karena kita ini sebagai guru itu adalah model Bapak Ibu, bukan model majalah. Bapak Ibu sebagai model sama yang dilihat oleh Bapak Ibu masing-masing. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan men-sharekan untuk pertamanya dulu, untuk apa sih menjadi pendidik? Nah, di sini kan semuanya adalah para guru-guru hebat pendidik. Ada yang memang menjadi pendidik adalah sebuah pekerjaan yang memiliki penghasilan. Juga ada juga yang menyatakan dia memilih menjadi pendidik karena sebagai karir alternatif atau gelar akademik untuk mengajar. Ada juga seperti itu. Dan ada juga menjadi guru atau pendidik ini karena pilihan hidup, karena udah garisnya seperti ini ya, udah pilihan hidup sebagai bentuk atau upaya menjadi eksistensi dan kebermaknaan, sharing atau inspiring atau inspirasi. Ya tentunya ketiga hal tersebut tidak
tidak salah, karena memang itulah beberapa alasan mengapa dan untuk apa kita menjadi seorang pendidik. Karena semuanya itu berawal dari niat Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu guru hebat di sini, saya yakin sudah banyak menghasilkan para peserta didik yang sudah menjadi para orang-orang terkenal mungkin di luar sana, jauh lebih sukses, jauh lebih menjadi pengusaha, sebagainya, apapun profesi mereka, itu adalah salah satu bukti bahwasanya Bapak Ibu ikut andil dalam mensukseskan peserta didik Bapak Ibu. Berawal dari niat, maka akan menghasilkan sebuah tindakan. Nah, di sini adanya kekuatan karakter pendidik yang kita perlu pahami, ada normal dan krisis. Normalnya setiap komponen yang menunjang proses mendidik pasti tersedia dengan baik, adanya guru, sarpras, dan kesempatan. Bapak Ibu sudah memilih mengabdikan diri sebagai para pendidik, itu merupakan niat yang paling mulia Bapak Ibu. Kalau bukan Bapak Ibu, siapa lagi yang akan mencetak generasi penerus bangsa Indonesia tentunya pada kali ini. Dan krisisnya tidak semua proses pendidikan itu berjalan lancar, karena ada gelombangnya juga. Adanya pada saat ini tidak sedikit di luar sana kita krisis akan kreativitas, inisiatif untuk menyiapkan kondisi yang baik, apalagi kondisi saat ini yang memang sangat sedikit mengkhawatirkan, sehingga kita perlu kerjasama yang baik untuk Bapak Ibu sekalian menjadi guru yang hebat. Nah, di sini respon yang sangat kita perlukan adalah agar semua proses pembelajaran atau pendidikan itu dapat berjalan dengan lancar, perlunya gebrakan yang baik. Sehingga kebutuhan ini memang paling urgent. Tapi kekuatan karakter pendidik di sini sangat diharapkan untuk menanggulangi semua keadaan yang ada atau yang terjadi pada saat ini. Nah, ini mungkin bisa Bapak Ibu lihat di layar gadget Bapak Ibu sekalian atau di layar laptop Bapak Ibu. Proses mendidik itu adalah proses rotasi berputar. Pasti Bapak Ibu kalau melakukan proses pembelajaran atau pada saat ini kita melakukan diklat ini adalah pasti sadar mengikuti proses pendidikan melalui proses sadar, dan tentunya semua melalui kegiatan yang terencana untuk menciptakan suasana belajar dan tentunya tidak meninggalkan tujuan serta evaluasi dari sebuah rangkaian kegiatan pendidikan. Mungkin tujuan Bapak Ibu mengikuti webinar ini satu, untuk menggali wawasan, pengetahuan, atau bahkan untuk mencari sertifikat dan lain sebagainya, itu opsional Bapak Ibu semua. Hanya saja di sini kita perlu pahami bahwasanya proses mendidik itu adalah satu rangkaian kegiatan yang terencana dan tanpa melupakan kegiatan evaluasi. Ranah kegiatan evaluasi di sini bukan untuk menjudge baik atau buruknya proses pendidikan, atau bukan menjudge baik buruknya suatu kegiatan, tetapi untuk memberikan masukan, perbaikan agar kegiatan proses pendidikan selanjutnya dapat dilakukan dengan jauh lebih baik lagi. Nah, selanjutnya di sini guru biasa berbicara. Ini menurut Meridiana ya, saya mengutip, guru bagus mereka menerangkan, guru hebat mendemonstrasikan, dan guru yang agung adalah mereka yang memberikan inspirasi. Jadi tentunya Bapak Ibu semua yang ada di room ini, menurut saya Bapak Ibu adalah guru-guru yang hebat, karena saya yakin kesibukan Bapak Ibu jauh lebih banyak, bukan hanya sebagai pendidik, bukan hanya mungkin ibu-ibunya sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, dan lain sebagainya, tetapi meluangkan waktu untuk mencari ilmu itu jauh Guru sangat biasa berbicara, guru bagus menerangkan, guru hebat mendemonstrasikan, guru Iya, agung jauh. Mungkin kasih. sedikit Bu ya, nanti share PPT-nya akan saya bagikan juga. Nah, selanjutnya
Nah, yang perlu kita pahami di sini karakter. Itu berbicara kita harus memperbaiki karakter peserta didik, tapi kita harus pahami dulu, kita evaluasi dulu Bapak Ibu bagaimana karakter diri kita sendiri. Di sini karakter yang kita pahami secara panduan segala tabiat manusia yang bersifat tetap sehingga menjadi tanda khusus antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Misalnya Ibu Murlisna berbeda dengan Bapak Zaini atau sebaliknya. Ya pasti karena kita memiliki ciri khas tersendiri yang Bapak Ibu yang tetap antara hidup batinnya seseorang dengan segala macam perbuatan lahirnya ini menurut Dewantoro. Pada dasarnya perbuatan itu terlahir dihasilkan atau karakter itu adanya nilai yang terkandung di dalam pribadi seorang, baik itu nilai religius yang dia miliki atau sikap sosial. Dan jiwa itu, jiwa yang kita miliki ini pada dasarnya adalah semangat, pendorong, penggerak. Semangat Bapak Ibu untuk mencari pengetahuan, semangat Bapak Ibu untuk belajar, itu berarti Bapak Ibu memiliki jiwa yang baik, sangat baik sekali Bapak Ibu. Karena kita terlahir ini kalau sudah selesai sekolah, S1, S2, dan lain sebagainya, belajar itu dari awal sampai nanti kita menutup mata. Jadi tidak berhenti sampai di sini. Saya pribadi pun sangat jauh lebih belajar dari Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga nilai dan jiwa tersebut akan menghasilkan sebuah sikap perilaku yang terlihat dengan yang namanya perbuatan. Nah, ini secara teorinya ya Bapak Ibu, nanti kita akan diskusi juga bagaimana keadaan di lapangan mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Nah, tujuan pendidikan karakter ya pastinya kita mau menjadi good karakter yang baik, jadi warga negara yang baik atau good citizen dan manusia yang baik. Tujuan pendidikan karakter itu sudah tertuang Bapak Ibu di dalam sila-sila Pancasila. Ada iman takwa, religius, cinta sesama, gotong royong, bersatu, nasionalisme, demokratis, musyawarah, integritas pribadi, baik itu pribadi secara utuh, dan digambarkan dengan satunya keyakinan dengan ucapan dan perbuatan. Terpercaya, jujur, amanah, menyadari kebaikan, cerdas, kreatif, komunikatif, dan mandiri. Inilah yang diharapkan sebenarnya di negara kita, yang sudah tertuang di dalam Pancasila, sila-sila Pancasila. Itulah yang bagus sekali Bapak Ibu, dasar negara kita. Hanya saja bagaimana kita mengimplementasikan baik itu secara moral pribadi kita masing-masing maupun kita bagikan kepada peserta didik kita nantinya. Nah, jadi karakter itu ada yang namanya asesmen karakter. Baik terbagi menjadi dua, yaitu karakter batin atau value dan karakter yang terlihat yaitu perbuatan lahiriah atau kelakuan. Kalau kehidupan batin mungkin kita tidak bisa menilai secara dalam ya dengan kasar mata, kecuali kita khusus para psikolog bisa memahami secara dalam. Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti sangat biasa mengenali peserta Bapak Ibu karena sudah bertahun-tahun, bahkan Bapak Ibu sudah berpuluh-puluh tahun menghadapi berbagai macam karakter yang ada di hadapan Bapak Ibu, baik itu siswa A, B, C, dan seterusnya. Nah, sehingga yang perlu dipahami di sini, core value dalam sistem pendidikan nasional itu yang seperti tadi ada di Pancasila, undang-undang kurikulum kita pun sekarang juga sudah berbasis 18 karakter ya Bapak Ibu, 18 karakter yang terintegrasi di dalam proses pembelajaran. Ada praktik pendidikan dan ada muatan institusional maupun muatan lokal yang diajarkan karena muatan mohon maaf mengganggu dulu Bu. Iya. Ribut kali ini, mohon hostnya ini di mute dulu semua, nih ribut kali saya dengar. Jadi nggak jelas penjelasan Ibu. Oke, baik, coba saya bantu ya Pak. Oke, saya mute. Harusnya hostnya aktif Bu untuk memute itu, walaupun misalnya pesertanya nggak sadar gitu Bu. Kita dengarnya nggak jelas dari tadi. Iya. Kayak lagi tawuran gitu loh Bu.
Inji, betul. Mohon minta tolong mungkin kepada panitia. Semangat Ibu. Ini saya Ini sambil seminarnya diklatnya bagus sekali Bu, luar biasa ini. Cuma sayangnya Ya. ini seperti tidak ada kontrol ini. Ini luar Iya. biasa, kita menerima materi yang sangat bagus. Sukses sekali ini, sayangnya tidak terkontrol ini. Ya mungkin sekali lagi saya himbau secara pribadi masing-masing. Saya tahu mungkin tidak semua yang, dan mungkin saya pun biasanya ada kepencet dan lain sebagainya. Mohon dengan kesadarannya Bapak Ibu peserta untuk kurang secara bagus. pribadi. Untuk forum chat juga harusnya di Nanti kita sampaikan kepada tim panitia ya Bu ya. Mudah-mudahan panitia bisa memperbaiki untuk kegiatan selanjutnya. Jadi mohon kerjasamanya sekali lagi, di mute semua. Ini yang tadi saya mute satu-satu, tapi kan saya nggak kepegang ini. Nah ini saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita akan berbicara tentang karakter yang harus ada dimiliki oleh secara pribadi kita masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi kita itu walaupun kita memang menanamkan siswa kita mau seperti ini, tapi kita sadari dulu Bapak Ibu apakah kita sudah memiliki karakter tersebut. Jadi kita pahami dulu diri kita. Ada 18 karakter yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua lah. Ini karakter, ada religius, bagaimana sikap religiusnya, ada sikap jujur, ada toleransi, ada disiplin, kerja keras, kreatif. Kalau beberapa karakter ini saja kita secara pribadi belum mendalami atau memilikinya dengan baik, gimana kita mau menanamkan kepada peserta didik? Iya kan Bapak Ibu ya? Kita harus bekerja keras, artinya kita harus bekerja keras. Apa yang kesulitan yang kita miliki itu kita cari ilmunya maupun pengetahuannya dan lain sebagainya. Mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi. Jadi sekecil apapun prestasi yang dimiliki oleh peserta didik itu harus dihargai. Bersahabat dan komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Jadi gemar membaca ini bukan hanya kita tanamkan kepada peserta didik ya Bapak Ibu ya. Kita secara individual pun harus belajar mencari pengetahuan yang bisa kita bacalah tentunya yang sesuai untuk kebutuhan kita, untuk pengembangan diri kita masing-masing. Tanggung jawab pun juga sangat perlu, bukan hanya dimiliki oleh peserta didik, dan bagi guru, tenaga pendidik pun sangat-sangat diperlukan. Sehingga ada 6 fitur atau kebijakan dan 24 kekuatan karakter pendidik. Yang perlu kita pahami ini secara teori, Bapak Ibu. Mungkin pastilah Bapak Ibu, oh tidak semua di lapangan tidak seperti itu Bu. Ya itulah kenyataan di lapangan. Tapi kan kita selalu upgrade pengetahuan, kita selalu mengevaluasi diri kita masing-masing. Oh apakah kita sudah memiliki sikap wisdom, knowledge, kearifan pengetahuan yang di dalamnya karakter pendidik yang diharapkan pada bidang wisdom dan knowledge adalah kreativitas, keingintahuan, kecintaan belajar, keterbukaan pikiran dan perspektif. Nah, untuk kebijakan berikutnya adalah courage atau keteguhan hati. Bagaimana kita memiliki karakter keberanian, ketekunan, integritas, dan vitalitas. Yang berikutnya adalah humanity dan love, pri kemanusiaan dan cinta kasih. Sebenarnya Bapak Ibu pada bagian ini kebaikan dan cinta kecerdasan sosial ini sangat perlu untuk ditanamkan kepada peserta didik. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana perbedaan pendidikan zaman sekarang dengan zaman dahulu. Tidak boleh lagi kita serta-merta seenaknya memberikan hukuman misalnya kepada peserta didik, itu sudah ada aturannya. Pada dasarnya pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang berbasis cinta dan kasih Bapak Ibu. Ya, seperti yang disampaikan Prof. Ketut tadi di awal, bahwasanya peserta didik itu dan Ibu tadi yang narasumber kedua tadi juga mengatakan, saya menyimak,
peserta didik itu bukan teknologinya, bukan bagaimana guru terampil melakukan apa dan lain sebagainya, tapi yang dilihat pertama kali adalah karakter si bapak, si ibu guru kita pada saat di depan. Karena role model mereka itu adalah bapak ibu. Bagaimana bapak ibu bersikap, karena pada dasarnya peserta didik itu lebih menangkap bagaimana karakter kita. Makanya biasanya ada yang memberikan labeling kepada guru-guru dari anak-anak yang memang mungkin mereka ya agak nakal dan lain sebagainya misalnya. Tapi kita sebenarnya tidak boleh memberikan label anak nakal, anak bodoh, itu sangat tidak dibenarkan di dalam dunia pendidikan Bapak Ibu. Karena pada dasarnya karakter seorang pendidik itu harus berbasis love, cinta. Karena ketika kita cinta kepada pekerjaan, kepada peserta didik kita, apapun yang kita berikan insya Allah akan diterima dengan positif juga oleh peserta didik kita. Nah, sehingga yang berikutnya adalah kebijakan justice atau keadilan, keanggotaan dalam kelompok, keadilan dan persamaan kepemimpinan. Yang berikutnya adalah temperance atau kesederhanaan, regulasi, kebijaksanaan, kerendahan hati dan memaafkan. Oh, ini kalau kita memiliki karakter ini, saya yakin itu adalah guru yang sangat luar biasa. Karena tidak mudah ya Bapak Ibu ya, kita membangun karakter pribadi kita saja harus melawan emosi, melawan ego pribadi kita masing-masing sebelum kita berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah transcendence, apresiasi terhadap keindahan, kesempurnaan, bersyukur, humor, dan spiritualitas. Nah, ini secara teori. Dan kalau teori ini kita implementasikan, wah bagus sekali Bapak Ibu, guru yang memiliki karakter ini, saya yakin itu guru yang sangat luar biasa. Dan dia akan dengan mudah mampu membentuk karakter peserta didik kalau dia memiliki 6 kebajikan dan 24 kekuatan karakter ini di diri pribadi pendidik ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya lanjutkan. Ini mungkin proses pengkokohan karakter saja dimulai dari sikap individual, internal, yang merupakan kepribadian yang berada pada nilai-nilai pribadi, sistem keyakinan, dan melalui sikap eksternal adalah karakter, tingkah laku, pribadi, dan akhlak ini yang terlihat ya, baru diimplementasikan secara kolektif pada ruang lingkungan sekitar, sehingga mampu menghasilkan budaya, nilai-nilai kelompok dan sistem keyakinan, serta struktur sosial dan tingkah laku kelompok. Kita bersyukur berada di Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya, suku bangsa, ras, agama, dan lain sebagainya. Tapi kita bisa berdampingan dengan sangat baik. Itulah makanya kebinekaan ya, kebinekaan program yang sekarang yang sangat dicanangkan ini, kita bagaimana mempertahankan budaya dan kebinekaan yang ada di Indonesia. Kita harus menanamkan jati diri kita sebelum kita mau mengenalkan luar sana apa identitas kita. Kita sebagai warga negara Indonesia yang kaya akan budaya, kaya akan adat, tapi bisa berdampingan dengan baik. Artinya kita memiliki rasa toleransi yang sangat lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Oke, selanjutnya, nah, teacher is a model. Bapak Ibu guru hebat yang ada di virtual ini 781 orang. Bapak Ibu adalah model. Bagaimanapun kondisi lingkungan Bapak Ibu, ini adalah salah satu scene ya. Ini ingat Bapak Ibu, bagian dari film Laskar Pelangi yang menggambarkan bagaimana pendidikan di daerah terpencil. Tetap guru adalah model mereka. Dan ini ada yang coret-coret, saya nggak tahu dari mana. Ini adalah kondisi guru kita saat ini dan kondisi kita saat ini yang kita lakukan virtual, tapi tetap mereka adalah role model dari peserta didik kita. Bagaimanapun keadaan, bagaimanapun situasinya,
Bapak Ibu adalah model yang selalu dicontoh dan ditiru hingga direkam oleh peserta didik Bapak Ibu masing-masing. Nah, yang perlu kita pahami Bapak Ibu ya, tidak ada yang namanya peserta didik itu yang bodoh. Semuanya memiliki kecerdasan. Hanya saja tempat kecerdasannya itu berbeda-beda. Karena kita pasti dituntut dengan indikator dan lain sebagainya. Oh, dia ini tidak pintar di matematika, dia nilainya rendah, KKM-nya rendah. Tidak boleh seperti itu sebenarnya Bapak Ibu. Karena kita harus menghargai bagaimana perkembangan karakter yang ada dan dimiliki oleh peserta didik. Karakter itu yang harus kita kembangkan, bukan memberikan label kepada peserta didik si A bodoh, si A pintar dan lain sebagainya. Kita memberikan hal positif, bagus. Wah, bagus sekali anak Ibu Anton misalnya, cerdas sekali, itu jauh lebih baik ketimbang kita memberikan label yang negatif. Karena perlu kita pahami Bapak Ibu, sebenarnya setiap orang itu memiliki kecerdasannya masing-masing di bidang mereka. Jadi kita tidak bisa menjudge satu dengan yang lainnya. Ini yang kita perlu pahami, ada kurang lebih beberapa kecerdasan yang harus dimiliki, ada 8. Ini 8 kecerdasan peserta didik menurut Gartner. Sebenarnya itu sudah ada sejak dulu. Kita saja lagi mengembangkan atau tidak karakter peserta didik. Yang pertama, kecerdasan yang dimiliki peserta didik, ada yang memang dia ahli di linguistik atau bahasa. Sehingga biasanya besarnya atau nantinya mereka itu bisa menjadi pengarang, penulis, penyiar, dan lain sebagainya. Artinya dia ahli dalam bidang bahasa. Berarti pada dasarnya waktu kecilnya dulu sebenarnya dia cerdas di bahasa. Tapi karena mungkin yang menilai pada saat itu adalah guru matematika, sehingga menjudge-lah guru matematika. Kamu ini nilainya ini rendah dan lain sebagainya. Tidak bisa. Karena setiap peserta didik itu memiliki karakter dan ciri khas masing-masing, dan dia pasti memiliki kecerdasan di bidang mereka. Dan kecerdasan kedua yang perlu kita pahami adalah kecerdasan logika, matematik, dan logis. Nah, biasanya ciri peserta didik yang seperti ini nantinya mereka besarnya itu seperti bisa menjadi matematikawan, pengacara, hakim, itu adalah para ilmuwan yang biasanya memiliki kecerdasan di bidang logika matematika. Nah, yang berikutnya ada yang kita kenal dengan kecerdasan spasial atau visual. Biasanya kecerdasan spasial visual ini berhubungan dengan kemampuan untuk berpikir secara meruang. Biasanya lebih kepada profesi mereka itu arsitek, pemahat, pokoknya orang-orang yang suka di bidang seni visual, pematung, pelukis, atau pilot sekalipun, itu ada salah satu ciri dia memiliki kecerdasan visual. Kecerdasan yang selanjutnya yang dimiliki oleh peserta didik adalah musikal. Nah, jadi para penyanyi, orang-orang yang suka musik, komposer, pemimpin orkestra, itu dia memiliki kecerdasan musikal. Dan tanpa kita sadari sebenarnya ini sudah tertanam sejak dia sekolah dasar atau bahkan sejak dia masih berada di PAUD. Ibu, kalau Bapak Ibu memahami karakter peserta didik, kita tidak akan pernah menjudge peserta didik kita itu bodoh. Nah, yang berikutnya ada karakter kinestik atau fisik. Kinestik ini biasanya berhubungan dengan gerak, biasa dia itu suka, atau cirinya ini biasa Bapak Ibu menemukan peserta didik yang suka jalan-jalan di kelas. Ini kalau kegiatannya langsung atau kegiatan pembelajaran tatap muka, itu anak-anak yang seperti itu, suka jalan-jalan, tidak bisa diam, itu sebenarnya cirinya dia memiliki kecerdasan kinestik atau fisik. Kalau dikembangkan, biasanya mereka akan berhasil menjadi orang atlet atau pedansa atau senam atau ahli bedah sekalipun, dokter, dia tetap terampil di bidang gerakan dan lain sebagainya, itu nanti dia kecilnya memiliki kecerdasan kinestetik atau fisik. Pakai Teno ya, mohon maaf ini slide saya jangan dicoret-coret. Ya, yang selanjutnya adalah naturalistik.
Naturalistik ini lebih kepada kecerdasan kepada alam, berhubungan dengan alam. Biasanya ini ciri peserta didiknya ini kalau nanti besarnya dia bisa menjadi suka jadi pencinta alam, penyayang binatang. Biasanya dia lebih harmonis dengan berdampingan dengan lingkungan. Dan kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal di sini adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam memahami dirinya sendiri. Bisa menjadi psikolog, atau dia sekalipun menjadi filsuf. Itu adalah orang-orang yang memahami. Biasanya interpersonal ini ciri peserta didik itu lebih pendiam. Bisa pendiam, tapi banyak ciri-ciri yang lain itu tidak bisa dijabarkan satu persatu. Kalau karakter ini harus pendalaman yang khusus. Dan karakter yang terakhir adalah karakter interpersonal. Kalau intrapersonal itu untuk memahami dalam dirinya, kalau interpersonal itu adalah bagaimana kegiatan dia dengan lingkungan sekitarnya. Interpersonal itu lebih kepada dia mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Bisa seperti orang jualan, menawarkan produk, itu adalah dia memiliki kelebihan kecerdasan di bidang interpersonal. Dia memiliki jasa motivator atau memberikan konsultan, itu interpersonal. Dia mampu menjalin komunikasi yang baik. Nah, selanjutnya, ini tadi juga ada disinggung Prof. Ketut bahwasanya presentasi daya ingat yang perlu kita pahami untuk peserta didik Bapak Ibu ya, ada dibaca, didengar, dilihat, dikatakan, dan bermain peran. Nah, perlu kita pahami kalau Bapak Ibu hanya memberikan tugas baca halaman sekian, baca buku ini, baca materi yang sudah Bapak kirimkan di WhatsApp, itu pengetahuan, ingatan yang dimiliki peserta didik hanya 10% Bapak Ibu. Nah, dan kalau dia mendengarkan, dia sudah membaca, setelah itu kita berikan penjelasan, itu agak meningkat. Adanya kenaikan menjadi 20% persentase keingatan yang diserap oleh peserta didik. Dan kalau dia melihat secara langsung, itu proses persentase kegiatan yang ingatan yang dia peroleh itu 30% dari rangkaian kegiatan yang dia dapat. Dan kalau proses kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dilihat dan didengarkan, itu penyerapan daya pikirnya 50%, lebih tinggi daripada hanya membaca, hanya mendengarkan, atau hanya melihat. Bagusnya di mix, langsung dilihat dan mendengarkan, itu 50%. Ternyata kalau kegiatan pembelajarannya didesain jauh lebih baik lagi, siswa mampu mempresentasikan, artinya mereka melalui berbagai tahap itu jauh lebih baik. Dia sudah memahami, dia sudah membaca, dia sudah melihat, dan dia sudah memahami, itu perolehan ingatannya meningkat menjadi 70% Bapak Ibu. Dan yang lebih baik lagi adalah dikatakan dan dilakukan. Kita bisa melihat bagaimana karakter, misal para peserta didik disiplin datangnya, dia melakukan, dia mengatakan tepat waktu jam 7, itu artinya daya ingat dan daya serap peserta didik itu 90%. Jadi silakan Bapak Ibu pilih, mau menanamkan pengetahuan hanya 10% sajakah, atau hanya ingin menanamkan pengetahuan 20% sajakah, silakan Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Sehingga pemahaman inilah yang nanti bisa menjadi alternatif Bapak Ibu untuk memilih strategi pembelajaran yang seperti apa yang akan diberikan kepada peserta didik kita, lebih-lebih pada masa pandemi sekarang. Sebenarnya pada masa pandemi Bapak Ibu bisa meminta peserta didik yang role play, bermain peran langsung. Kita sudah berikan pengetahuan, kita sudah berikan penjelasan, minta mereka melakukan kegiatan yang kita harapkan, minta mereka mempraktikkan, dan direkam, kan bisa direkam masing-masing, baru dikirimkan. Karena ketika mereka melakukan atau memainkan peran tersebut, itu pengetahuannya jauh lebih tinggi didapat dibandingkan hanya membaca atau bahkan hanya mendengar. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan.
waktunya ya. Ini sekarang tantangan guru di masa pandemi ya harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan waktu yang singkat, memikirkan cara-cara alternatif dengan model pembelajaran daring yang sudah banyak sekali beredar di webinar-webinar atau diklat-diklat yang bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi dan harapan Bapak Ibu, menyesuaikan metode dan substansi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Yang perlu dipahami Bapak Ibu, hindarilah membuat aturan atau tugas yang tidak memahami kondisi murid dan orang tua, karena mungkin Bapak Ibu tahu dan sadar sendiri bahwasannya keadaan kita, apalagi sebagai orang tua, tidak bisa 100% full mendampingi peserta didik, karena tidak sedikit orang tua yang bekerja juga, apalagi Bapak Ibu sendiri sebagai guru, punya anak juga misalnya kan, tidak full 100% bisa mendampingi anak. Jadi harus memahami tersebut. Hindari memaksakan tugas harus dikerjakan dengan kriteria dan durasi kecepatan yang sama untuk semua murid. Hindari menuntut orang tua untuk mendampingi penuh tanpa mempertimbangkan faktor kendala yang melakukan pendampingan. Sehingga ingat sedikit kutipan dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu atau zaman kita. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian atau kita diciptakan untuk zaman kita atau kalian masing-masing. Jadi ini yang harus kita pahami. Di zaman dulu sudah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwasanya perubahan zaman itu selalu ada, kitanya saja lagi bisa menyesuaikan. Jadi tidak bisa anak ibu yang dulunya misalnya, atau dulu kita menulisnya di kapur, papan tulis, sekarang sudah melalui. Kita harus menyesuaikan karena kebutuhannya peserta didik kita sudah lahir pada zaman sekarang yang diselimuti oleh teknologi. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita yang upgrade diri, kita yang harus kembangkan diri kita pribadi supaya kita bisa memahami bagaimana perkembangan karakter atau zaman sekarang, bukan membawa zaman kita dulu yang mungkin masih menulis di atas batu atau mungkin masih sempat masih sempat menemui di atas batu itu, wah, panjang umur sekali Bapak Ibu, sampai sekarang masih bisa menemui zaman teknologi seperti ini. Jadi kita harus paham teknik bagaimana mengajarkan sesuai zamannya. Sehingga ini kutipan-kutipan dari Kiai Haji Maimun Zubair, bahwasanya yang paling hebat dari seorang guru itu adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun, hadirkanlah gambaran bahwasanya di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Bahwa yakinlah kita tidak pernah tahu peserta didik yang mana yang akan membawa kita ke surga nantinya. Dan yang berikutnya yang kita sudah tahu bersama dari tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya ing ngarso sungtulodo ing madya mangun korso tuturi handayani, di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan, dan terus berkarya, di belakang memberikan dorongan. Dan yang terakhir, yang selanjutnya dan yang terakhir, orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Yang terakhir, you are the best teacher. Saya yakin 787 guru-guru yang ada di room ini adalah Bapak Ibu guru yang hebat seluruh Indonesia. Jadi mengajarlah, yang tidak bisa belajarlah. Dari saya, Deni Ayu Fakri, mohon pamit undur diri. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya ada satu pantun untuk Bapak Ibu. Pergi ke warung membeli ciki, belinya
belinya lebih dari satu. Cukup di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Diani Ayu Pratiwi pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Bu materinya. Diani. Thank you.